Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khawarij ini, bahkan Nabi SAW sangat detail bagaimana mensifati watak dan sifat mereka supaya mudah dikenali. Bahkan saking bahayanya kelompok ini, Nabi SAW tidak pernah memaafkan mereka. Anda bisa bayangkan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, kurang apa mereka melakukan penekanan terhadap dakwah Nabi SAW, sampai banyak para sahabat yang dibunuh dan Rasul menyaksikannya. Contoh saja keluarga Ammar bin Yasir. Tapi ketika Nabi SAW Allah berikan kekuatan sehingga kemudian mampu mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah atau dalam sejarah disebut Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang musyrik Mekah, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tulaqah, pergi kalian sudah kubebaskan semuanya. Tetapi ketika Nabi SAW bicara soal Khawarij, Nabi SAW tidak mengatakan idhabu fa antumut tulaqah, pergi kalian, aku sudah maafkan kalian. Tapi Nabi SAW justru mengatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin, kalau kujumpai mereka satu pun dari mereka, kuperangi mereka, ku bantai mereka seperti dahulu kaum Ad dibantai dan diserang oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kenapa Nabi SAW marah kepada mereka, padahal sifat-sifat Khawarij nanti saya akan jelaskan bagaimana mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli baca Quran. Bahkan itu terlihat daripada wajah mereka. Bibir mereka pecah karena puasa, mata mereka cekung karena rajin qiyamul lail, dan mereka memiliki suara seperti suara tawon yang terus membaca Al-Quran dan tidak berhenti. Akan tetapi Nabi SAW tetap mengatakan tuba liman qatalu wa qutilu, kata Rasul. Beruntung orang-orang yang memerangi mereka dan yang dibunuh mereka. Betapa bahayanya kelompok ini. Dan Nabi SAW mengatakan kullama dhahara qarnun quti' hatta akhiruhum yatba'ud dajjal. Setiap muncul generasi Khawarij ini, kalau bisa habisi mereka. Setiap muncul generasi ini habisi mereka, kata Rasul, sehingga sampai yang terakhir dari kelompok ini mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu betapa bahayanya kelompok ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok ini
cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW yang disebutkan banyak riwayat, salah satunya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, jadi ketika Nabi SAW selesai memenangkan perang Hunain, perang yang sangat besar, Nabi pulang membawa harta ghanimah yang cukup besar. Ketika itu Nabi SAW mengumpulkan harta itu, kemudian dipegang oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian memperhatikan orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya masih lemah, artinya baru masuk Islam. Nabi SAW melebihkan bagian itu kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, bahkan dalam riwayat ini namanya Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi, atau dikenal dengan Dzul Khuwaisirah. Antum jangan salah paham. Dzul Khuwaisirah itu ada dua. Ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani yang hadisnya ma'ruf, ada seorang Arab kencing di masjid. Kemudian Nabi SAW memarahi para sahabat yang ketika itu membentak orang Arab yang sedang kencing di masjid itu. Kata Rasul, da'uhu, tinggalkan dia. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil Arab, orang Badui ini, dan mengatakan, masjid ini tempat sholat, tempat baca Quran, tempat zikir, gitu kan, artinya bukan tempat kencing gitu. Maka karena lembutnya Nabi berdakwah kepada Arab ini, maka dia mengatakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan pernah rahmati itu orang-orang itu. Dia sudah memelototi aku, katanya. Lah seorang Arab ini namanya siapa? Dzul Khuwaisirah juga. Ya. Tapi bukan Dzul Khuwaisirah ini. Yang dimaksud Dzul Khuwaisirah di sini adalah Khurqus ibn Zuhair As-Sa'di At-Tamimi. Palanya botak. Kemudian datang kepada Nabi SAW tanpa salam, langsung mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, berlaku adilah engkau. Kenapa kau lebihkan mereka, orang-orang yang baru masuk Islam? Kami loh sudah lama. Dari sini ikhwatu fiddin, bahwa nanti kita tahu di antara sifat-sifat khawarij, satu, at-ta'nu fi adyanin nas, mencela agama orang. Nabi SAW dicelanya, seolah-olah Nabi SAW tidak adil dan tidak amanah. Maka mereka suka mencela agama orang, seolah-olah dia sendiri yang punya sorga, yang lain salah, yang lain kafir. Yang kedua, talabud dunya. Mereka itu mencari dunia, bukan mencari akhirat. Karena di sini konteksnya apa? Rebutan harta ghanimah, kan? Maka ciri yang kedua, talabud dunya. Niat mereka itu urusan dunia saja. Makanya ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ditanya tentang perihal khawarij, kata orang ini, ya Imam, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa orang-orang khawarij itu mereka keluar li talabid dunya, untuk mencari dunia? Padahal aku melihat dengan kedua mataku bagaimana mereka salatnya, zakatnya, puasanya. Mereka keluar dengan harta jiwa dan keluarganya, sampai kemudian mereka berperang di jalan Allah dan syahid. Bagaimana engkau katakan mereka talabud dunya, mencari dunia? Maka Hasan Al-Basri mengatakan pada orang ini, amana'akum imamun salah? Apakah pemimpin kalian melarang kalian salat? Mereka mengatakan tidak. Amana'akum imamukum al-hajj? Apakah imam kalian, pemimpin kalian melarang kalian haji?
Apakah pemimpin kalian melarang kalian zakat? Disebutkan apakah kalian dilarang oleh imam kalian untuk beribadah? Mereka mengatakan tidak. Lah kalau seandainya kalian bisa salat dengan tenang, bisa haji dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, lalu buat apa anda mengangkat senjata kemudian perang, kemudian meninggal di dalam peperangan? Kalau bukan tujuan dunia, apa namanya? Ma'asyiral muslimin, maka Dzul Khuwaisirah ini datang kepada Rasul meminta bagian harta rampasan perang li ajli dunia, karena dunia. Maka kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan kepada Dzul Khuwaisirah, illam a'dil famay ya'dil. Kalau aku enggak adil, siapa yang lebih adil dari aku, kata Rasul. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempercayakan aku kepada penduduk bumi, lah engkau tidak percaya kepadaku. Dalam riwayat, laqad khibtu wa khasirtu, sungguh aku telah rugi dan telah binasa. Dalam riwayat, khibta wa khasirta, artinya engkau yang rugi, engkau yang binasa, punya nabi yang tidak amanah. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil? Maka Nabi SAW setelah orang ini pergi, kemudian Rasul mengatakan, min di hadzal rajul, kelak akan muncul orang yang seperti ini, bukan keturunan orang ini, tapi orang yang seperti itu kelak akan ada, di mana mereka, kata Rasul, yahkiruna ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Di mana akan muncul nanti orang-orang yang persis seperti dia, kata Rasul. Satu kaum yang mereka meremehkan solat-solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka, baca Quran kalian dibandingkan baca Quran mereka. Artinya mereka ahli solat, ahli puasa, ahli baca Quran, dan mereka lebih hebat dibandingkan kalian. Tapi Nabi SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Tapi mereka melesat dari agama, dari Islam, seperti anak panah yang keluar dari busur. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Kalau aku dapati mereka, kutumpas mereka sebagaimana dahulu bangsa Ad ditumpas, kata Rasul. Itu saja, soal darah aja cerita mereka itu. Syariat Islam darah, berontak. Khotufidin, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lihat nih dari masa ke masa nih. Ketika Ali radhiyallahu anhu meninggal, sampai di sini selesai? Tidak. Giliran Muawiyah. Utsman habis, Ali habis, Muawiyah dirongrong sekarang. Tapi Muawiyah ini orangnya kuat, beda dengan yang sebelumnya. Dia punya pasukan besar, sehingga tidak mudah dikalahkan. Ditumpasnya oleh sama Muawiyah itu. Ada kelompok kecil ditumpas, habis. Kemudian Muawiyah meninggal dunia. Datang Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, yang disebut dengan mujaddid hadil ummah. 100 tahun pertama Allah bangkitkan dengan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin sangat adil. Ada juga orang Khawarij berontak, maunya gimana ini? Kasih pemimpin yang adil tak mau, yang zalim tambah lagi. Ya. Khotufidin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak akan berhenti. Makanya kenapa Rasul mengatakan kelompok ini tidak bisa ditumpas. Dan kelompok ini kita kenal hari ini dengan orang-orang yang mengatasnamakan jihad, meledakkan bom di sana sini. Kita kenal dengan para teroris. Itulah mereka, pemahamannya seputar hudud syariat Islam, jihad, darah, bom. Nggak ada lagi mengkafir-kafirkan. Subhanallah. Oleh karena itulah bahaya. Kalau kita lihat sejarah itu sangat bahaya. Kenapa? Kalau kelompok ini tidak dibasmi, maka akan membahayakan kaum muslimin, membahayakan keamanan kaum muslimin. Karena begini, ikhwan,
Sampai ada seorang tokoh alim ulama, Ibnu Sirin kalau tidak salah, mengatakan, kalaulah seandainya Allah takdirkan orang Khawarij ini berkuasa, kalau seandainya demikian, dia berkuasa di negeri ini, maka tidak akan pernah aman darah kaum muslim. Tidak akan pernah aman. Anda tengok hari ini yang ada di Suriah, bagaimana kaum muslimin dibantai atas nama Islam oleh organisasi yang kita kenal dengan ISIS. Yang dibunuh siapa? Kaum muslimin. Kemudian yang ditangkap, tangkap yang dianggap budak, kemudian mereka menggaulinya. Mereka anggap budak, katanya ini harta rampasan perang, ini budak, ini digauli, boleh digauli seperti layaknya suami istri. Mereka kaum muslimin yang mereka anggap kafir karena mereka di luar kelompoknya, ditangkap jadi budak katanya. Enak sekali. Makanya dari awal tujuan mereka itu litolabid dunia, karena urusan dunia, urusan syahwat dunia. Makanya ikhwatu fiddin, kita harus melindungi, karena begini, sasaran mereka kata Rasul hudatsaul asnan. Biasanya anak-anak muda kayak antum ini yang merindukan bidadari sorga kayak antum ini, akhirnya jadi pengantin. Antum kira masuk surga instan kan begitu? Masuk web Khawarij, keluar jadi teroris. Daftarlah kan gitu. Akhirnya terbayang-bayang, kapan saya kawin dengan bidadari? Yang ada bidadari neraka antum dapat. Ya. Enggak begitu ikhwan. Hudasaul asnan. Makanya kita lihat para pelaku bom bunuh diri di negeri kita ini ataupun di negeri-negeri luar, itu rata-rata anak-anak muda, tidak ada orang tua. Rata-rata masih muda-muda belia. Ya mungkin tua-tua dikit di bawah 40 tahun lah. Ya. Mudah-mudah. Nggak ada ceritanya 90 tahun bom bunuh diri itu. Larinya aja udah kencang. Mau lari nggak bisa, meledak duluan. La ilaha. Khotufidin muliakan Allah. Makanya Rasul mengatakan hudasaul asnan, muda-muda orangnya kata Rasul. Tetapi apa? Sufahaul ahlam, jahil, tidak tahu agama, kurang iman. Makanya mereka disifati itu apa? Mereka membaca Al-Quran tidak sampai di tenggorokan, artinya tidak ada iman di antara mereka. Imannya nggak masuk. Makanya ketika Abdullah bin Abbas mendebat orang Khawarij, ternyata tidak ada sahabat satu pun di antara mereka. Kalau seandainya ada sahabat, tentu mereka tidak akan seperti itu pemikirannya. Masyurul muslimin, ini di antara kisah sejarah singkat, sebenarnya panjang sejarah. Apakah Mujahid Islamic State atau ISIS mungkin itu Khawarij? Apa penegakan Islam secara kafah itu Khawarij? Tidak. Kita katakan, kalau yang dimaksud khilafah itu menegakkan hukum syariat yang 3 lembar dalam fikih, itu maksudnya hukum hudud, kecil sekali. Ya. Tapi kalau yang dimaksud menegakkan syariat Islam itu kafah, ya betul kafah, bukan hanya sebatas hukum hudud loh ya, maksudnya secara keseluruhan. Salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, termasuk juga keamanan, tidak menumpahkan darah kaum muslimin, semua syariat Islam itu mantap. Tapi apa bisa di negeri kita seperti ini? Sementara akidah umat di negeri kita masih keropos, syirik di mana-mana, penyimpangan sunnah di mana-mana, orang maksiat di mana-mana. Mungkin enggak kita tegakkan syariat Islam itu? Ya. Coba. Makanya Nabi SAW selama 10 tahun di kota Mekah tidak pernah meneriakkan khilafah kecuali la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Itu saja. Setelah akidah kaum muslimin kuat, datang ke kota Madinah, ditempa akidahnya dengan baik, muncullah akhirnya khilafah sendiri. Karena sudah kuat di bawah itu. Ya. Baru kemudian kuat ke atas. Ini kuat di atas, keropos di bawah. Contohnya Mesir. Ketika para ikhwan muslimin di sana berhasil kan mendapatkan pemilu di Mesir kan, naik presidennya, dikudeta. Terlalu terburu-buru kan, belum siap, Mesirnya belum siap, mana kita gitu kan. La ilaha. Tugas kita hari ini bagaimana meluruskan akidah kaum muslimin, mendakwahkan tauhid, memperbaiki akhlak mereka, ini dulu aja. Kenapa sibuk-sibuk masalah khilafah dulu? Yang kecil-kecil saja belum. Akhirnya mereka mengatakan, itu kan yang kecil-kecil itu kulit katanya.
Ini yang gede khilafah katanya. Sebab kalau sudah ini dari atas sudah ini, nanti ke bawahnya senang. Kata siapa? Nabi SAW ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang buta, datang ingin masuk Islam. Rasul masih berdakwah di pembesar Quraisy, tidak peduli kepada Abdullah bin Umi Maktum. Alasannya apa? Ini kalau pembesarnya kena, ke bawahnya kena katanya. Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur salah yang seperti itu. Ini yang jelas-jelas nih Abdullah bin Maktum mau masuk Islam. Kenapa kemudian ngurus yang nggak jelas? Kan itu. Yang jelas dulu, dakwah dulu tengah kaum muslimin, luruskan dulu akidah, luruskan dulu ibadah, ajak manusia kepada agama yang benar dulu. Baru sudah kuat, sudah ini, nanti dengan sendirinya itu akan tegak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian, apakah Khawarij itu kelompok atau suatu ideologi? Ideologi yang mengelompok. Dua-duanya. Ya. Karena terorisme itu kan sebuah organisasi yang melembaga. Itu bukan hanya Indonesia, ikhwan. Ini tingkat internasional. Jaringannya di mana-mana. Dan mereka cenderung seperti itu, menyendiri. Mereka hanya untuk mencari korban-korban anak-anak muda itu. Kemudian dicekoki ayat-ayat jihad, dicekoki bidadari, tertarik, kasih bom. Bahaya, ikhwan. Ya kan? Wallahu a'lam. Adapun masalah ISIS tadi, kembali para ulama sudah membicarakan masalah ini. Dan mereka sangat memperingatkan dari masalah ISIS ini, karena banyak juga akhirnya yang dulu bergabung dengan ISIS pada melepas diri dari ISIS. Dan mereka menganggap ini tidak benar. Banyak hukum-hukum yang kemudian mereka lakukan di luar daripada hukum Allah. Itu persaksian orang-orang yang keluar. Dan itu berserakan di YouTube itu, untuk bisa lihat. Tanya Mbah Google. Ya. Taib ikhwan, ini saja. Taib, saya kira ini dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.